Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dan memahami materi tentang hukum Coulomb dan medan listrik. Hukum Coulomb ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Dari hasil percobaan Coulomb dapat dinyatakan bunyi hukum Coulomb sebagai berikut. Besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Menurut hukum Coulomb, gaya yang dihasilkan oleh interaksi dua muatan akan bernilai sama. F1 sama dengan F2. Besar gaya Coulomb antar dua muatan listrik dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. F sama dengan K Q1 dikalikan Q2 dibagi R pangkat 2. Nah, sekarang biar lebih mantap pemahaman konsep hukum Coulomb, coba kalian pelajari dan pahami contoh soal ini. Coba kalian perhatikan gambar tersebut, di mana kejadian memegang gagang pintu bisa menyebabkan kesetrum. Apa sebabnya? Karena adanya lompatan elektron akibat adanya medan listrik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena terdapat ketidakseimbangan antara jumlah proton dengan elektron di tangan kita dan gagang pintunya. Biasanya fenomena tangan kita kesetrum saat memegang gagang pintu itu disebabkan tangan kita kelebihan elektron yang menyebabkan elektron mengalir atau melompat dari tangan kita ke gagang pintunya. Nah, gagang pintu itu sendiri terbuat dari bahan logam sehingga sifatnya mudah mengalirkan atau memindahkan elektron. Nah, dari contoh di gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa medan listrik itu adalah daerah atau area atau ruang di sekitar muatan listrik, baik itu muatan positif maupun muatan negatif yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Sifat-sifat garis medan listrik atau garis gaya listrik. Yang pertama adalah arah garisnya akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke dalam muatan negatif. Garis medan listrik ini digunakan untuk menyatakan adanya medan listrik yang arahnya dari muatan positif ke negatif. Jadi untuk muatan positif, arah garis medan listriknya mengarah keluar dari muatannya. Sedangkan untuk muatan negatif, arah garis medan listriknya mengarah masuk ke muatannya. Yang kedua adalah garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Setiap garis memiliki jalur lintasannya masing-masing. Yang ketiga adalah semakin rapat garisnya, maka menunjukkan medan listriknya semakin kuat.
Kuat lemahnya medan listrik suatu muatan listrik dapat kita tunjukkan atau kita gambarkan dengan rapat tidaknya garis medan listrik. Jadi, untuk medan listrik yang kuat, kita gambarkan dengan garis medan listrik yang semakin rapat. Sedangkan untuk medan listrik yang lemah, kita gambarkan dengan garis medan listrik yang renggang. Rumus medan listrik. Medan listrik dipengaruhi juga oleh jarak. Semakin jauh jarak suatu titik dari suatu muatan sumber, maka medan listrik yang dirasakan di titik itu akan semakin lemah. Begitupun sebaliknya, sehingga kuat medan listrik pada suatu titik di sekitar sebuah muatan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik dengan muatannya. Sedangkan semakin besar muatan sumber, maka semakin besar pula medan listriknya, di mana dirumuskan E sama dengan K I per R pangkat 2. Untuk pemahaman konsep medan listrik, silahkan kalian perhatikan contoh soal berikut ini.